pendapat para ulama dan bagaimana dasarnya. Nah, ini yang sering menjadi bahan perdebatan. Bagaimana ketika kita menyebut asma Nabi Muhammad ditambah Sayyidina. An Abi Sa'idin anna ahla Quraidzata nazalu ala hukmi Sa'din fa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi faja'a faqala qumu ila sayyidikum rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Sa'idin, hadits riwayat Abu Sa'id, anna ahla Quraidzah, teman setuhne ahli Quraidzah atau penduduk Quraidzah. Quraidzah itu nama sebuah semacam kabilah. Kalau kita ya suku lah. Anna ahla Quraidzah, teman setuhne ahli Quraidzah iku nazalu pada tumurun sapa ahlu Quraidzah ala hukmi Sa'din ing atase kepemimpinane Sa'ad. Fa arsala monggo banjur ngutus sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Sa'ad. Faja'a mongko sowan sapa Sa'ad sowan marang kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, kumu ila sayyidikum, padha ngadega sapa sira kabeh ila sayyidikum maring pimpinanira kabeh. Rawang riwayataken ngati sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ingat-ingat ini hadisnya. Apa hadisnya hubungannya dengan bacaan Sayyidina Muhammad? Suatu ketika ada rombongan kabilah atau penduduk Quraidzah, Bani Quraidzah. Nah, waktu itu Bani Quraidzah dipimpin seorang yang bernama Sa'ad. Lalu Rasulullah mengutus seorang utusan untuk datang kepada Sa'ad. Jadi Nabi mengutus utusan menghadap kepada Sa'ad. Sa'ad itu adalah pemimpin Bani Quraidzah. Lalu Sa'ad datang kepada Nabi. Nah, di sekitar Nabi atau di sekeliling Nabi banyak orang, termasuk tentu saja suku Bani Quraidzah. Ketika Sa'ad itu datang, satu pemimpinnya, apa kata Nabi? Kumu ila sayyidikum, berdirilah kamu untuk memberikan penghormatan kepada pemimpinmu yang datang. Sekarang seorang rasul, seorang khalifah, seorang kepala negara ngutus seorang utusan, ibaratnya Jokowi mengutus Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Lalu Pak Ganjar datang. Ketika Pak Ganjar datang, lalu Pak Jokowi mengatakan, berdirilah kamu menghormati pemimpin kalian yang datang. Bayangkan Rasulullah ketika seorang sahabat namanya Sa'ad yang waktu itu memimpin Bani Quraidzah datang. Di kanan kirinya banyak sahabat-sahabat yang lain menyuruh untuk memberikan penghormatan berdiri. Sekarang kalau orang yang di kanan kirinya, lalu yang datang itu orang yang menyuruh, orang yang tingkatannya lebih tinggi, etis nggak kalau nggak berdiri? Hah? Paham nggak yang saya maksudkan? Pak Jokowi ngundang Gubernur Jawa Tengah.
Waktu gubernur Jawa Tengah datang, di kanan kirinya banyak tamu. Berdirilah kamu sekalian menghormati pemimpin Jawa Tengah yang datang. Presiden mengatakan, berdirilah kamu sekalian menghormati pemimpin kalian yang datang. Lalu suatu saat yang datang Pak Jokowi sendiri. Yang lain kira-kira berdiri nggak? Yang datang gubernur atau yang datang menteri saja berdiri, apalagi presidennya. Tidak usah disuruh. Tidak usah disuruh. Kalau orang menggunakan nalar, ya seperti itu. Presiden dalam sebuah majelis, termasuk menteri-menteri ada di dalamnya, datanglah wakil presiden. Lalu Pak Presiden mengatakan, berdirilah kamu sekalian untuk memberikan penghormatan pimpinanmu yang datang. Yang mengatakan presiden agar wakil presiden kalau datang kita sambut. Suatu saat yang datang presiden. Kira-kira orang yang dulu tahu, dulu wakil presiden datang aja kita sambut berdiri penghormatan, nah ini yang datang presiden lebih mesti harus dihormati. Akhirnya rakyat cara kita berpikir. Yang tidak etis kalau presidennya mengatakan, para bupati, para hadirin, kalau saya datang kalian berdiri ya. Nah, itu yang tidak etis. Kalau presidennya itu mengatakan ada seorang menteri datang kepada yang hadir, mari kita berdiri menghormati beliau datang. Wakil presiden datang, mari kita hormati beliau datang. Suatu saat yang datang presidennya sendiri, nggak usah disuruh. Berdiri, itu nalar. Nah, kalau suatu saat presidennya, kalau saya datang ya biasa-biasa sajalah, nggak usah berdiri. Kita juga mafhum, wajar dong sebagai seorang presiden mengatakan begitu. Maksud untuk dirinya sendiri, siapa yang tidak berdiri nanti saya pecat. Malah aneh kalau begitu. Jadi kita itu yang tidak, meskipun tidak disuruh, harus paham. Nah, begitulah kira-kira. Ini sebagai gambaran suatu ketika seorang pemimpin yang bernama Sa'ad, ya, dipanggil, ditimbali oleh Rasulullah. Ketika Sa'ad datang, sahabat-sahabat yang lain diam saja. Rasulullah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu sekalian untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin kalian. Sayyid itu di sini adalah gelar yang terhormat. Ya. Jadi gelar penghormatan. Ini pengerasnya kayak gini gimana ini? Dimatikan aja kalau ganggu. Nah itu. Terus sekarang, dan ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi saudara-saudara yang sudah belajar hadis, hadis kok sumbernya dari Bukhari dan Muslim, dilihat dari klasifikasi tingkatan hadis sudah paling tinggi. Artinya urut-urutannya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baru disusul kitab-kitab yang lain, ada Al-Muwatta, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Sunan Ad-Darimi, kemudian ada Al-Mustadrak. Tapi di atas dia adalah Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kalangan para ulama ahli hadis ini sudah muttafaq alaih, sudah disepakati. Zikru Sayyidina Muhammadin kharijas sholati. Nyebut Sayyidina Muhammad ana ing dalem jabane salat.
ada sholat yang memaknainya itu sholat bimakna doa, sholat membaca sholawat itu, ada mengatakan sholat ya sholat seperti biasa itu. Ada beberapa ayat maupun hadis, antara lain surah Ali Imran 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Ali Imran 39. Fanatat mongko manggil utawa nimbali hu ing Zakaria sapa al malaikatu malaikat. Wa huwa utawi Nabi Zakaria iku qaimun lagi jungkung ibadah yusolli ale salat sapa Nabi Zakaria fil mihrabi ana ing dalam mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Seperti kalau kita ini ada pengimaman. Nah, sebelah kiri dan kanan itu yang biasa digunakan untuk munajat, untuk sholat khusus, di dalamnya untuk itikaf, itu namanya mihrab.